melakukan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Bercanda, bercanda. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Oh, hai. Sudah kenal maka tak sayang, sudah kenal kok menghilang. Just kidding, forever, underpass, fly off. Oke, dah on nih. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Lestari dari Akuntansi Syariah 1D dengan NIM 2452211118. Ini saya akan menjelaskan pertanyaan yang sudah saya tampilkan tadi. Yang pertama, rumusan awal Pancasila. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan proses yang panjang dan penuh dinamika. Diawali dengan kesadaran bangsa Indonesia akan pentingnya sebuah ideologi pemersatu pasca proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Berbagai gagasan dan rumusan muncul dari berbagai kalangan, mencerminkan keragaman budaya dan pemikiran bangsa. Proses ini diwarnai perdebatan sengit, namun tetap mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan. Perdebatan dan kesepakatan sidang BPUPKI menjadi titik awal perumusan dasar negara. Soekarno sebagai tokoh sentral mengajukan beberapa rumusan dasar negara, termasuk Piagam Jakarta yang kemudian mengalami revisi. Perdebatan alot terjadi terutama mengenai poin tentang 7 kata dalam Piagam Jakarta yang berkaitan dengan Islam. Proses ini menunjukkan betapa rumitnya menyatukan berbagai aspirasi dan kepentingan kelompok. Namun, melalui musyawarah dan mufakat, akhirnya tercapai kesepakatan untuk merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Perdebatan dan kesepakatan sidang BPUPKI menjadi titik awal perumusan dasar negara. Soekarno sebagai tokoh sentral mengajukan beberapa rumusan dasar negara, termasuk Piagam Jakarta yang kemudian mengalami revisi. Perdebatan alot terjadi terutama mengenai poin tentang 7 kata dalam Piagam Jakarta yang berkaitan dengan Islam. Proses ini menunjukkan betapa rumitnya menyatukan berbagai aspirasi dan kepentingan kelompok. Namun, melalui musyawarah dan mufakat, akhirnya tercapai kesepakatan untuk merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Proses ini membutuhkan komitmen dan kesadaran seluruh warga negara untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai luhur Pancasila. Kemudian nomor 2, Pancasila sebagai solusi bagi bangsa Indonesia yang majemuk. Indonesia merupakan negara yang sangat majemuk, terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan golongan. Kemajemukan ini dapat menjadi sumber kekuatan, tetapi juga menjadi potensi konflik jika tidak dikelola dengan baik. Pancasila hadir sebagai solusi tepat untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang majemuk. Nilai-nilai yang terpancasila mampu menjadi perekat bagi seluruh komponen bangsa. Nilai-nilai ini mengajarkan toleransi, saling menghormati, dan kerjasama. Yang ketiga,
Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang pertama, dalam kehidupan bermasyarakat. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dapat dilihat dari berbagai aspek. Contohnya, nilai persatuan Indonesia diwujudkan melalui kegiatan gotong royong, toleransi antar umat beragama, dan rasa kebangsaan yang tinggi. Nilai keadilan sosial tercermin dalam upaya pemerataan kesejahteraan dan perlindungan bagi kelompok rentan. Yang kedua, implementasi dalam kehidupan berbangsa. Dalam kehidupan berbangsa, implementasi Pancasila terlihat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, menjunjung tinggi hukum, dan melindungi hak asasi manusia. Nilai kerakyatan diwujudkan melalui pemilihan umum yang bebas dan adil, serta partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, implementasi dalam kehidupan bernegara. Implementasi Pancasila dalam kehidupan bernegara tercermin dalam kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat, penegak hukum yang adil, dan upaya menjaga kedaulatan negara. Nilai ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan melalui pengakuan dan perlindungan terhadap kebebasan beragama. Nomor 4. Analisis kasus pelanggaran Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia seringkali dilanggar dalam kehidupan masyarakat. Beberapa contoh pelanggaran Pancasila yang sering terjadi antara lain: pelanggaran sila pertama, penghinaan terhadap agama lain, penyebaran ajaran sesat, dan intoleransi antar umat beragama. Pelanggaran sila kedua, perlakuan diskriminatif terhadap orang lain berdasarkan ras, suku, agama, dan golongan, serta penindasan terhadap kaum lemah. Pengamalan sila ketiga, korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Pelanggaran sila keempat, penghindaran dari musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan, serta penindasan terhadap kebebasan berpendapat. Pelanggaran sila kelima, ketidakadilan dalam penegakan hukum, serta ketidakpedulian terhadap sesama. Untuk mencegah dan menanggulangi pelanggaran Pancasila, yaitu peningkatan pendidikan karakter. Pendidikan karakter yang berlandaskan Pancasila harus diterapkan sejak dini di sekolah dan keluarga. Penguatan peran lembaga negara seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus tegas dalam penegakan hukum dan memberikan sanksi kepada pelanggar Pancasila. Peningkatan kesadaran masyarakat. Masyarakat harus dibekali dengan pemahaman yang mendalam tentang Pancasila dan nilai-nilai luhurnya. Pengembangan media massa. Media massa memiliki peran penting dalam mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila dan mengkampanyekan sikap toleransi dan persatuan. Peningkatan peran tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat dan agama harus berperan aktif dalam membina dan mengarahkan masyarakat untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kesimpulan dari soal nomor 4 ini tadi, pelanggaran Pancasila merupakan ancaman serius bagi Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.